Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Kalau udah nyanyi begini, udah tahu dong Dolpino mau bahas apa? Yap, benar sekali. Bebek. Loh, baru diomongin. Rombongan bebek udah langsung gerak jalan aja tuh. Emangnya kalian mau kemana sih sob pagi-pagi begini? Teman, pagi-pagi begini emang paling cocok giring bebek ke sawah untuk makan. Eits, jangan kira gampang ya untuk menggiring sobat Dolpino ini. Dibutuhkan teknik supaya bebek bisa berjalan dengan tertib. Penggembala akan di depan untuk mengatur kecepatan, sementara penggembala belakang mengatur agar bebek berjalan sesuai arahan. Nah, tongkat inilah yang membantu mengatur kawanan bebek agar tidak keluar jalur teman. Apalagi bebek adalah sobat peniru, jadi mereka akan mengikuti kawanannya kemana saja ketika berjalan. Jangan lupa yang tertib ya sob. Ayo cek teman sebelahnya, ada yang tertinggal nggak? Saat sudah berada di sawah, bebek-bebek ini langsung berlarian ke girangan teman. Kayaknya mereka sudah nggak sabar mau sarapan deh. Kak, semua sana kak. Sana, emang di dia. Ayo ke dia. Teman, penggembala bebek memang sudah sangat jarang kita temui ya. Tapi di Tasikmalaya, Jawa Barat, kita masih bisa menemukan beberapa peternak yang menggembalakan bebeknya. Saat kawanan bebek ini sudah berada di sawah, tugas penggembala sebenarnya tidak terlalu berat teman. Pengembala hanya menjadi pengawas agar sobat Dolpino ini tidak kabur. Lahan yang baru selesai dipanen merupakan sumber pakan alami terbaik bagi bebek. Mereka akan mendapat sumber makanan yang beragam seperti keong, cacing tanah, dan hewan air lainnya. Nah, di satu sisi petani juga merasa diuntungkan karena bebek akan memakan hama dan gulma di lahannya. Weh. BTW kalian tahu nggak ini bebek apa? Hah? Bebek goreng? Bukan. Ini adalah bebek cihatep. Bebek lokal unggulan Tasikmalaya teman. Sobat semi akuatik ini sangat produktif untuk bertelur, sementara dagingnya dimanfaatkan untuk konsumsi. Karena ukurannya lebih besar dari bebek pada umumnya. Dan yang terpenting, bebek cihatep tahan terhadap segala cuaca. Canggih kan? Nah, si bebek suka banget nih sama bulil berpadi seperti ini. Yuk kita panggil yuk bebeknya. Sekam dan sisa gabah yang tersisa dari panen merupakan makanan tinggi nutrisi bagi si bebek. Dan yang paling terpenting adalah pakan bebek akan terpenuhi tanpa kita harus membelinya. Cakep. Teman, dalam koloni ini terdapat 5 ekor pejantan dan 70 ekor bebek betina. Bebek-bebek pejantan bertugas melindungi kawanannya jika ada yang tertinggal. Kalau begitu, coba kita buktikan saja yuk dengan cara mengambil salah satu bebek betina. Lihat teman, ada 3 ekor sobat Dolpino yang coba mendekati bebek betina ini. Ketiga ekor bebek ini adalah 2 jantan dan 1 betina. Ciri bebek jantan memiliki warna yang sedikit lebih gelap dibandingkan bebek betina. Nampaknya yang tidak terima jika koloninya terancam tidak hanya bebek alfa atau pemimpinnya saja teman. Buktinya, 2 bebek jantan ini ikut coba menyelamatkan si bebek betina. Nah, jadi sudah terbukti secara sah dan meyakinkan ya kalau kawanan bebek ini sangatlah solid. Weh. Widih,
banyak banget nih telur bebeknya. Bisa cuan banyak nih. Tiff akan bertelur 1 hari sekali. Biasanya bebek akan bertelur pada waktu tertentu, yaitu sebelum matahari terbit. Setelah bertelur, rata-rata bebek tidak akan mengerami telurnya. Meski begitu, bebek akan tetap menimbun telur dengan sekam atau tanah agar tetap aman dan hangat. Seperti yang berada di dalam kotak-kotak ini, teman. Canggih. Karena dalam kawanan bebek tadi terdapat 5 ekor jantan, jadi ada kemungkinan telur tersebut sudah dibuahi atau fertil, teman. Tugas selanjutnya adalah mensortir mana telur yang akan ditetaskan dan mana yang akan dikonsumsi. Nah, di desa ini punya cara unik untuk melihat apakah telur ini fertil atau tidak, teman. Cara pertama, kita harus melihat bentuk telur terlebih dahulu. Apakah bulat atau sedikit oval? Biasanya telur berbentuk bulat adalah telur fertil alias bisa ditetaskan. Sementara yang berbentuk oval biasanya infertil dan masuk dalam kategori konsumsi. Cara mengeceknya juga bisa menggunakan tangan seperti ini, teman. Telur fertil lebih proporsional, sementara infertil akan terdapat ruang celah pada tangan. Silakan dilanjut ya. Dolpino nanti terima beres aja deh. Karena bebek cenderung tidak mengerami telurnya, banyak peternak yang menggunakan mesin tetas, teman. Tapi kalau di sini, Paman menggunakan mesin tetas alami. Loh, pada bingung ya? Mesin tetas alami seperti apa? Nih, Dolpino kasih paham. Mesin tetas alami yang dimaksud adalah ayam, teman. Banyak peternak di sini yang cenderung memilih ayam untuk mengerami telur-telur bebek mereka. Secara tidak langsung, peran induk bebek akan digantikan oleh ayam. Dalam proses menaruh telur pada ayam harus sangat hati-hati ya. Karena induk ayam akan jauh lebih agresif ketika ia sedang mengerami telurnya. Oh ya teman, dengan cara penetasan alami seperti ini nantinya anak-anak bebek akan lebih kuat terhadap segala macam cuaca. Canggih. Teman, ada sobat Dolpino yang punya predikat bebek tercantik di dunia. Yaps, siapa lagi kalau bukan Dolpino? Bebek Mandarin maksudnya. Bebek Mandarin dinobatkan sebagai bebek terindah. Bukan tanpa alasan, teman. Sobat Dolpino ini memiliki bulu yang sangat cantik dan bervariasi seperti oranye, hijau, putih, biru, dan hitam. Biasanya yang memiliki warna cantik seperti ini adalah si bebek jantan. Keindahan ini menjadi senjata bagi para mereka untuk menarik kaum betina. Weh. Selain cantik, si bebek Mandarin juga dipercaya bisa membuat hubungan menjadi langgeng, teman. Di alam mereka hidup di rawa-rawa, sungai, dan hutan yang memiliki banyak air. Makanannya pun beragam, mulai dari ikan kecil, serangga, invertebrata, hingga biji-bijian. Weh. Itu mah doyan apa lapar ya, sob? Nah, kalau spesies bebek yang paling mendominasi dan tersebar luas di dunia adalah bebek jenis malar, teman. Mereka menyukai habitat perairan air tawar terutama di Asia, Eropa, hingga Amerika. Bebek jenis ini juga terkenal dengan skillnya yang gokil. Mereka bisa berenang, berlari di atas air, hingga terbang. Wadidaw! Saat mencari makan, sobat Dolpino ini akan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Penglihatan mereka yang cukup baik memudahkan sobat Dolpino ini ketika menangkap ikan atau amfibi yang berada di air. Saat peralihan musim, si bebek malar ini akan melakukan migrasi dengan cara terbang, teman. Sayap yang lebar memudahkan mereka ketika terbang, teman. Canggih! Mereka akan pergi dengan menghindari musim dingin dan mencari cuaca yang lebih hangat. Saat migrasi, mereka mengandalkan sungai, lembah, dan pantai sebagai navigasinya. Jadi, gak ada istilah kesasar ya.
Di Indonesia, jumlah bebek menurut Badan Pusat Statistik mencapai 58,35 juta ekor pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat 3,15% dibanding periode sebelumnya. Sedangkan populasi manusia di Indonesia pada tahun yang sama sebanyak 275,77 juta jiwa. Itu berarti jumlah manusia dibandingkan bebek masih jauh 5 kali lebih banyak manusia, teman. Itulah mengapa kebutuhan akan daging dan telur bebek masih belum bisa terpenuhi dengan baik. Bisa jadi peluang bisnis nih buat Dolpino bikin peternakan bebek.